berubah, tadi saya sampaikan, yang pertama berubah mekanismenya. Tolong dicatat, berubah mekanismenya. Kalau dulu kita itu bisa PHK kalau sudah mendapatkan penetapan. Bahasa hukumnya di undang-undang itu penetapan dari lembaga penyelesaian judisial, di lembaga PHI. Dapat penetapan, kalau bahasa awamnya, bahasa umumnya gitu ya, dapat izin gitu ya. Kalau nggak dapat izin, maka dianggap, atau nggak dapat penetapan, maka dianggap PHK itu PHK tidak sah. Kalau PHK tidak sah, maka hubungan kerjanya masih terjadi. Kalau hubungan kerja masih terjadi, maka hak dan kewajiban masih melekat. Gitu ya. Jadi kalau dulu kan PHK harus izin dulu. Kecuali kalau pekerja meninggal dunia, habis PKWT, tidak lolos masa percobaan, mencapai pensiun, siap pensiun gitu kan ya. Mencapai pensiun gitu. Lu nggak perlu dulu izin. Selain itu dulu PHK harus izin. PHK karena salah pekerja SP1 SP2 harus izin. Melakukan pelanggaran apa? Harus izin. Nggak kompeten, harus izin PHK-nya. Kalau nanti dikabulkan oleh lembaga PHI, baru izin PHK-nya itu anggap bisa berjalan. Ya, kalau dapat. Nah, sekarang beda, Bapak Ibu. Sekarang nggak perlu izin itu. Bapak Ibu kalau PHK sekarang nggak perlu izin, melakukan izin PHK atau mohon penetapan PHK gitu, nggak perlu. Sekarang ini kalau Bapak Ibu mau PHK karyawan, tinggal ngomong tuh kepada pekerjanya atau kepada serikat pekerjanya. Niat atau maksud mau PHK tadi itu disampaikan. Mas Dwi, karena ini kondisi perusahaannya seperti ini, sudah agak Senin Kemis begitu kan ya, kayak orang puasa, pendapatannya juga begitu, maka dengan terpaksa kita akan melakukan efisiensi, mengurangi karyawan. Yang kurangi sekian banyak orang, yang kita kurangi kita berikan haknya seperti ini, mulainya sekian, tanggal sekian. Gitu. Nah sekarang kalau PHK itu seperti itu saja, Bapak Ibu, ngomong sama pekerjanya atau kepada serikat pekerjanya, kalau mereka serikat pekerja dan PHK-nya PHK massa, ngomong. Nah kalau kemudian pekerja yang diberitahu tadi secara tertulis ya, pemberitahuannya secara tertulis, dan 14 hari sebelum hari hanya pemberitahuannya Bapak Ibu. Saya nggak perlu membacakan sesuai dengan slide-nya gitu ya, tapi pemahamannya mohon saya berusaha runtut dan mohon ditangkap gitu ya, nanti untuk kita bahas diskusi. Pemberitahuannya tertulis, dan pemberitahuan itu disampaikan secara patut 14 hari sebelum hari H PHK-nya. Jadi kalau mau PHK tanggal 14, ya harus disampaikan tanggal 30 atau tanggal 1. Gitu kan ya, tanggal 30 bulan sebelumnya atau tanggal 1. Sampaikan, disebutkan dengan menyebutkan alasannya tadi apa dan hak-haknya yang diberikan apa. Nah pekerja yang tidak menolak, tidak masalah karena memahami situasi dan kondisi, ya kemudian tinggal bikin persetujuan bersamanya. Terus si pengusaha melaporkan itu tentang terjadinya PHK itu ke instansi ketenagakerjaan setempat terjadi PHK, gitu ya. Tapi kalau kemudian si pekerja atau serikat pekerja yang mendapat pemberitahuan tadi tidak menerima PHK-nya, tidak bersedia PHK-nya, maka harus dilakukan pembicaraan. Dilakukan bipartit, musyawarah bipartit. Kalau bipartitnya tercapai kesepakatan, sama dengan tadi, bikin persetujuannya atau kesepakatannya. Terus pengusaha melaporkan ke instansi. Gitu ya. Tapi kalau kemudian pemberitahuan tadi atau PHK-nya tadi tidak diterima oleh si pekerja tidak bisa menerima PHK-nya tadi atau menolak gitu, maka aku pembicaraan tadi itu, pembicaraan nggak ada kesepakatan, kalau nggak ada kesepakatan maka penyelesaiannya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan bonus real, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan bonus real. Jadi apa itu di sana? Ya mulai dari bipartit, kemudian ke tripartit ya, pemerantaraan, apakah nanti milih pakai mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi gitu ya. Nanti itu jalur di luar pengadilan, atau kemudian tidak ada titik temu di situ, sampai masuk ke jalur pengadilan, mulai jalur pengadilan gitu ya. Nah jadi perannya penetapan dari lembaga PHI tadi itu sekarang
hanya penetapan kalau PHK-nya bermasalah, ada salah satu pihak yang kemudian membawa masalahnya sampai ke PHI, baru nanti ada penetapan. Kalau ternyata selesai di internal ya selesai, nggak ada salah, gitu ya. Kalau dulu PHK itu harus izin, harus dapat penetapan. Kalau nggak dapat penetapan, maka PHK-nya tidak sah, itu ya. Nah, ini untuk pemberitahuannya seperti ini ya, rekan-rekan, 14 hari tadi ya. Tapi kalau masa percobaan hanya 7 hari. Dan tertulis ya, harus tertulis. Pekerja nanti menjawabnya juga tertulis. Pekerja mendapat pemberitahuan tadi selambat-lambatnya 7 hari. Dia harus memberitahu. Ya, saya diberitahu tadi, dia harus jawab, tertulis juga. Nah, kecuali ini ya, sama dengan yang dulu ya, pekerja mengundurkan diri, tidak perlu ada pemberitahuan. Berakhirnya PKWT, misalnya pensiun, meninggal dunia, sama dulu ya. Jadi nggak perlu pemberitahuan. Kalau yang dulu tidak perlu mendapatkan penetapan, kalau sekarang ini nggak perlu pemberitahuan. Oke. Nah, kalau terjadi PHK, kemudian yang perubahan yang kedua, Bapak Ibu, ini tadi yang pertama perubahan mekanismenya ya. Jadi mekanismenya tidak mohon penetapan, tapi memberitahukan kepada pekerjanya. Kalau pekerjanya menolak, baru berproses. Kalau nggak menolak, bikin PB, laporkan. Kemudian perubahan yang kedua tentang kompensasinya. Bahasanya kompensasi nanti, kalau kita ngomongin kompensasi, begitu nanti konotasinya kepada kompensasi PKWT gitu ya. Nah, apa namanya? Imbalan atau implikasi dari atas terjadinya PHK. Atas dari PHK itu pengusaha ada ketentuan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan kepada pekerja yang ter-PHK, yang pertama adalah pesangon. Kalau orang umum kan nyebutnya pesangon itu sebenarnya hanya yang itu paket sebenarnya. Pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Gitu ya, penggantian hak. Nah, ini komponen ini atau apa dampak dari PHK tadi, bahasa awamnya adalah kompensasinya begitu ya, atau pesangonnya begitu ya, itu mengalami perubahan. Kalau yang dulu di pasal 156 ayat 2 gitu ya, pasal 156 ayat 2 tentang pesangon, yang pertama diberikan pesangon. Pesangonnya didasarkan dari masa kerjanya. Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapatkan 1 bulan upah, 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah, 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun dapat 3 bulan upah, kelipatan 1 tahun 1 tahun 1 tahun sampai dengan 8 tahun atau lebih 9 bulan upah. Jadi pesangon itu paling gede 9 bulan, ketentuan yang itu di pasal 156 untuk masa kerja 8 tahun ke atas. Nah, ini tabelnya dia dulu. Kemudian penghargaan masa kerja. Penghargaan masa kerja. Sama dengan tadi, lihat masa kerjanya. Hanya range-nya agak beda. Kalau penghargaan masa kerja itu, tadi pesangon range-nya 1 tahun, 1 tahun. Kalau ini 3 tahun. Jadi kurang dari 3 tahun nggak dapat penghargaan masa kerja. 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, itu dapat 2 bulan upah. Gitu ya. Terus lipatan 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Gitu. Sampai dengan masa kerja 21 tahun atau lebih, tapi kurang dari 24 tahun, itu mendapat 8 bulan upah. 3 tahun, 3 tahun ya. Dapat 8 bulan upah. Nah, untuk yang 24 tahun atau ke atas, itu langsung lompat dari 8, tadi langsung 10, nggak ada 9-nya. Gitu ya. Jadi kalau dari 21 sampai 24 tahun masa kerja, itu 8 bulan upah penghargaan masa kerjanya, tapi untuk yang 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. Itu sama dengan yang dulu, nggak berubah. Nah, yang berubah di yang poin 4. Yang dulu di pasal 156 ayat 4, itu berubah tentang uang penggantian hak. Dulu uang penggantian hak itu ada cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, sama, sekarang juga masih ada. Kemudian yang kedua, biaya pulang pekerja dan keluarganya ke tempat diterima pekerja. Sama, sekarang juga ada. Nah, ini yang hilang. Dulu ada komponen namanya penggantian biaya perawatan, pengobatan, dan perumahan besarnya 15%
dari nilai uang pesangon dan penghargaan masa kerja yang didapat. Ya, 15% dari pesangon dan penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat. Jadi kalau dapat pesangon dan dapat penghargaan masa kerja, ditambah 15% dari totalnya itu. Tapi kalau hanya dapatnya pesangon saja, ya ditambah 15% dari pesangon. Gitu ya. Nah, sekarang ini nggak ada. Ya, di pasal 156 perubahan yang diatur di pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, poin ya, ini ya. Poin 44 ini yang merubah pasal 156 itu, yang penggantian perawatan, pengobatan dan perumahan tadi itu 15% tadi itu sudah hilang. Tidak ada lagi. Gitu ya, tidak ada lagi. Nah, Pak, di tempat saya sudah terada Pak dalam PP atau PKB saya Pak. Nah, itu ya tadi PP atau PKB masih berlaku sampai dengan kalau Anda menulis dengan di situ ya berarti masih berlaku. Karena itu aturannya. Tapi kan undang-undangnya nggak berlaku Pak. Ya kalau Anda nulisnya di PP atau PKB-nya hanya mencantumkan mengikuti ketentuan perundang yang berlaku, ya maka mengikuti ini. Tapi kalau di situ Anda tulis aturan detail gitu, ya itu yang jadi aturannya. Gitu ya. Kemudian sama hal-hal yang diatur di dalam perjanjian kerja. Ini komponen PHK-nya. Jadi kalau dapat PHK, ini. Walaupun nanti per masing-masing ragam PHK itu tentang pemberian pesangonnya akan beda-beda ya. Nah, berbeda-beda masing-masing ragam PHK-nya. Oke, saya agak penting. Nah ini tadi ya tabelnya bisa dilihat di pasal 156 ya, tentang pesangon tadi paling gede 9 bulan. Ketentuannya ya, ketentuan berdasarkan masa kerja itu. Tapi peragam PHK-nya nanti sendiri-sendiri, apakah tidak sesuai dengan ini atau sendiri-sendiri nanti. Sesuai dengan yang diatur per ragam PHK-nya tadi. Kemudian penghargaan masa kerjanya ini ya. Nah, upahnya yang mana untuk menghitung pesangon? Basicnya di sana adalah kalau perusahaan itu hanya memberlakukan upah sak gelondong gitu saja, upah paket, tidak dipecah-pecah, ya maka yang untuk menghitung ya upah sak paket itu, sak gelondong itu. Tapi kalau upahnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan-tunjangan, maka yang untuk menghitung pesangon adalah upah pokok ditambah tunjangan yang sifatnya tetap. Tunjangan yang sifatnya tetap apa? Tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran atau pencapaian produktivitas tertentu. Contoh, tunjangan transport, Pak. Tunjangan transport, Pak. Sebulan 500.000 itu kan transport, Pak. Berarti kan tidak tetap dong, Pak. Nggak untuk menghitung. Ya, tapi kalau namanya tunjangan transport, tapi Anda berikan sebulan tetap, dia masuk penuh ya segitu, tidak ada cuti atau ada apa atau ada izin juga tetap segitu, namanya tetap. Tapi kalau kemudian masuk diberikan, nggak masuk nggak diberikan, nah berarti itu tunjangan tidak tetap. Hati-hati ya. Itu bulanan dasarnya itu. Kalau yang harian upah sehari dikalikan 30. Kalau yang borongan diambil rata-rata upah untuk yang didapatkan sebulan. Tapi kalau ternyata rata-ratanya upahnya itu, upah borongan tadi itu kurang dari upah minimum, maka yang dipakai adalah upah minimum untuk menghitung. Rata-ratanya dari mana? Kalau dia kerjanya sudah lebih 12 bulan, maka dia dihitung satu tahun terakhir itu. Diambil rata-ratanya. Kalau nggak sampai 1 tahun, Pak, ya diambil rata-rata. Kalau misalkan hanya 6 bulan kerja, ya diambil rata-rata. 6 bulan itu pendapatannya berapa? Di total dibagi 6, nah itu ketemu dalam sebulan. Kalau ternyata rata-ratanya tadi sebentar itu kurang dari upah minimum, maka yang untuk menghitung adalah upah minimum. Itu ya hasilnya. Ini PHK-PHK yang dilarang masih sama dengan yang dulu ya, nggak ada perubahan. PHK yang dilarang. Nah, jadi diatur di Undang-Undang Cipta Kerja itu pasal 81 tadi poin 40 ya. Yang berubah di pasal, kemudian di PP-nya mati. Ini ya. Yang dilarang masih sama kayak dulu. Kalau ini dilarang begini ya jangan pakai alasan ini. PHK-nya jangan pakai alasan ini. Bukan berarti orang-orang di sini yang kayak begini tidak bisa di PHK ya. Kalau ada pakai PHK alasan ini ya pasti akan batal dengan hukum ya. Tapi kalau kamu misalkan ketua serikat pekerja di PHK begitu ya. Tapi alasannya karena dia nggak perform atau karena dia melanggar peraturan ya boleh-boleh saja.
Yang nggak boleh itu di PHK karena menjadi ketua serikat pekerja, itu nggak boleh. Gitu ya, ini bisa dibaca. Kemudian, nah ini ragam-ragam PHK-nya, Bapak Ibu, sama kompensasinya ya, sama kompensasinya. Setelah ini kita diskusi. Ragam-ragam PHK-nya sama kompensasinya. Yang tadi saya sampaikan, dulu itu ada 16 ragam saja jenis-jenis PHK itu. Nah, sekarang ada 26 ragam PHK. Ya kayak ini ya, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan. Dulu juga ada. Gitu ya. Terus kemudian perusahaan atau pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Dulu bagaimana pengaturannya? Dulu pengaturannya, kalau yang tidak mau adalah pengusaha, maka si pekerja berhak atas pesangon senilai 2 kali ketentuan. Gitu ya, 2 kali ketentuan. Tapi kalau yang nggak mau adalah si pekerja, maka 1 kali ketentuan pesangonnya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Ini sekarang begini, 1 kali aja. Baik pengusaha yang nggak mau atau pekerja yang nggak mau, 1 kali. Pokoknya kalau terjadi perubahan pengalihan, hubungan tidak berlanjut, nah, apa? Itu 1 kali. Gitu ya. Pengambil alihan perusahaan juga 1 kali. Aduh, ya. 154. Ragam PHK itu diatur pasal 154. Ya. Nah, di sini saya tulis 1P itu 1 pesangon, 1 PMK itu 1 penggantian masa kerja, PH itu penggantian hak gitu ya. Yang diatur di pasal 156 itu ya. 1P itu berarti 1 pesangon. Artinya apa? Ya sesuai dengan ketentuan undang-undang itu. Artinya apa? Kalau masa kerjanya 5 tahun, pesangonnya berapa? Misalkan gitu ya, dapat pesangon. Masa kerja 5 tahun, dapat pesangonnya berapa? Oh, 5 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah. Nah, kalau 1P ya berarti seperti itu 6 bulan upah. Tapi kalau 2P, 2 kali gitu berarti 6 kalikan 2. Kalau setengah pesangon berarti ya 6 kali setengah kan gitu ya. Itu yang dimaksud 1P1. Ya. Itu yang kalau orang dulu nyebutkan 1 PMTK. Yang kemarin undang-undang ini 1 UTK. Nah, sekarang 1 PP gitu kan. Karena peraturan pemerintah sekarang ketentuannya diatur di peraturan pemerintah. Gitu ya, pengambil alihan sama. Nah, yang beda agak di sini. Nah, di sini kalau terjadi pengambilan, yang kemudian terjadi perubahan syarat kerja. Syarat kerja itu apa sih? Tentang upah, besaran upahnya, tata tertibnya, itu syarat kerja. Terjadi perubahan syarat kerja, si pekerja tidak mau melanjutkan karena upahnya berkurang atau jam kerjanya berubah kan gitu ya, nggak mau melanjutkan, maka si pekerja hanya mendapatkan pesangonnya setengah kali ketentuan, nggak 1 kali di atas. Ya, pesangonnya setengah nggak masa kerja. Kemudian perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian. Gitu ya, karena mengalami kerugian. Nah, ini pesangonnya setengah dari ketentuan. Mengalami kerugian. Kerugiannya itu bagaimana pembuktiannya? Ya ada laporan keuangan. Auditnya dari mana? Nah, yang membedakan dari sekarang dengan dulu, kalau dulu auditnya adalah eksternal audit, akuntan publik. Gitu ya. Kalau sekarang bisa audit internal, bisa audit eksternal, laporan kerugian itu. Gitu ya. Kemudian perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian, jadi belum mengalami kerugian. Gitu ya. Itu 1 kali. Melakukan efisiensi lah, persiapan biar ke depan bisnisnya makin bagus gitu ya. Sekarang belum rugi. 1 kali. Ya, ini kemungkinan yang akan banyak dijadikan alasan untuk ke depan ya. Kemudian perusahaan tutup disebabkan karena mengalami kerugian. Rugi tutup. Ruginya itu 2 tahun. 2 tahunnya tidak harus berturut-turut. Kalau dulu berturut-turut, sekarang itu yang penting 2 tahun. Bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut gitu ya. Yang penting rugi 2 tahun, tutup perusahaannya. Maka pesangonnya setengah. Nggak masa kerja 1 kali. Ya. Setengah itu seperti apa? Ya tadi, tadi itu. Kemudian ya, tutup bukan disebabkan karena mengalami kerugian 1 kali. Jadi kesimpulannya itu kalau pekerja di PHK bukan karena kesalahan pekerja, kemudian perusahaan juga kondisinya lumayan gitu ya, itu 1 kali ketentuan. Tapi kalau kondisi perusahaan nggak menguntungkan gitu ya, nah itu setengah. Kemudian perusahaan tutup disebabkan karena keadaan force majeure, kayak sekarang force majeure tutup, nah itu setengah. Tapi kalau mengalami force majeure tapi tidak tutup, jadi melakukan kayak tadi,
gitu ya. Maling force major tapi tidak tutup, itu 0,75 sangonnya, enggak ada pecah-pecahan gitu ya, 0,75 sangonnya. Nah ini yang baru, perusahaan melakukan penundaan kewajiban bayaran utang gitu ya, ke KPU. Kalau mengalami kerugian, pesangonnya setengah. Tapi kalau nggak mengalami kerugian, 1 kali. Ya, nanti bisa dibantu. Perusahaan pilot setengah, ya, pilot setengah. Baik, kalau perusahaan kondisi perusahaan nggak bagus itu setengah. Kemudian ini adanya permohonan PHK yang diajukan pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan pelanggaran, misalkan si pekerja itu dianiaya atau kemudian dilecehkan, dia mengajukan PHK. Kemana? Ke PAI. Kalau kemudian dikabulkan PHK-nya, maka PHK-nya tadi itu si pekerja dapat 1 kali pesangon. Kalau dulu 2 kali, sekarang 1 kali. Ya. Tapi kalau ternyata tuduhannya itu tidak terbukti, ya, tuduhan tidak terbukti, PHK ditolak oleh PAI, maka si pengusaha dapat mem-PHK. Tapi kalau nggak di PHK ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengusaha mem-PHK, kamu sudah mencemarkan saya PHK, boleh langsung PHK bukan tuduhan nggak terbukti. Maka dia nggak dapat pesangon. Si pekerja tadi yang melaporkan tadi itu dia tidak mendapat pesangon, tidak mendapat penghargaan masa kerja, hanya mendapatkan penggantian haknya. Penggantian haknya itu apa? Sisa cuti yang belum hangus, belum diambil, biaya pulang ke tempat diterima, itu ya, pekerja dan keluarganya. Kemudian apa? Hal-hal lain yang diatur di dalam perjanjian kerja. Itu penggantian hak. Ditambah dengan uang pisah. Nah, uang pisahnya berapa? Undang-undang tidak mengatur uang besaran uang pisah. Uang pisah diamanatkan oleh undang-undang, diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Maka Anda harus mengatur tentang pemberian uang pisah. Gitu ya. Sekarang juga salah satu syarat untuk mengesahkan peraturan perusahaan, mengesahkan PP itu harus ada pengaturan secara materinya, harus ada pengaturan uang pisah. Gitu ya. Itu. Kemudian pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Ini sama, nggak dapat pesangon, nggak dapat penghargaan masa kerja. Hanya dapat penggantian hak dan uang pisah. Uang pisahnya gimana? Berapa? Diatur juga di perjanjian kerja perusahaan. Nah, atas kemauan sendiri yang memenuhi syarat ini ya, memenuhi syarat mengajukan pengunduran diri 30 hari sebelumnya gitu kan ya, tetap melaksanakan kewajiban gitu ya, sampai dengan pengunduran diri sebelumnya gitu ya, 30 hari. Nah, itu diberikan uang pisah. Tapi kalau pengunduran diri nggak mengikuti ketentuan, nggak sesuai dengan itu, ya kalau undang-undang berarti kan nggak mengatur memberikan uang pisah. Kalau pengunduran diri yang di luar yang diatur undang-undang itu, yang diberikan uang pisah itu sudah mengundurkan diri yang dikategorikan mengundurkan diri baik, memenuhi syarat tadi, mengajukan surat pengunduran diri, syarat tertulis itu ya, 30 hari sebelum hari hanya, terus tetap melaksanakan kewajiban sampai dengan hari hanya, gitu kan ya. Jadi kalau yang mengundurkan diri di luar itu ya nggak ada uang pisahnya kan gitu ya. Kemudian PHK karena pekerja mangkir 5 hari berhutang, dipanggil 2 kali, ini sama ya, di pasal 168. Ya, sama. Nah, ini dapat penggantian hak dan uang pisah saja. Nggak dapat pesangon, nggak dapat penghargaan masa kerja. Panggil 2 kali tapi ya. Mangkirnya 5 hari. Kapan mulai manggilnya? Nah, ini perlu diatur di dalam PP atau PKB-nya. Orang itu, kita manggil karyawan yang mangkir itu mulai kapan sih? Atau orang itu kalau nggak masuk dikatakan mangkir itu seperti apa sih? Harus diatur dulu di aturan di PP Anda. Kalau di tempat Anda sistem perizinannya nggak masuk, potong cuti, nggak masuk potong cuti, nggak masuk potong cuti, nggak masuk potong cuti. Kalau habis cuti baru diganti dengan sakit, ya berarti kan nggak ada mangkir di situ. Berarti Anda nggak bisa menerapkan ini kan. Nah itu terkait dengan perizinan di tempat Anda. Kemudian ini ya, melakukan pelanggaran SP1, SP2, SP3 dulu pasal 161. Ya, lu dapat 1 kali pesangonnya, sekarang setengah. Ini orang yang sudah salah, diingatkan, sudah kasih surat peringatan, masih ngeyel sampai salah lagi, kasih surat peringatan lagi, ngeyel lagi, nah, surat peringatan lagi sampai 3, masih ngeyel lagi, melakukan pelanggaran lagi, PHK. Nah, dapatnya setengah hari pesangon. Itu masih mending setengah. Kemarin kan 1 kali kan. Jadi orang daripada mengundurkan diri nggak dapat pesangon, mending membuat masalah biar dikasih surat peringatan, biar dipecat, dapat pesangon dulu ya. Kemudian, nah ini yang baru, Bapak Ibu, pekerja melakukan pelanggaran yang dikategorikan pelanggaran mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja melakukan.
Nah, ini nggak dapat pesangon, tidak dapat penghargaan masa kerja, hanya dapat penggantian hak dan uang pisah. Nah, pelanggaran mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja atau jadi Anda bisa mem-PHK si pekerja karena melakukan sesuatu. Gitu kan? Sesuatunya itu harus Anda atur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, gitu ya, sesuatunya tadi itu. Misalkan apa? Ya silakan apa yang Anda atur di situ. Bisa aja misalkan mencolek HRD-nya gitu ya, atau nyenggol HRD-nya. Nah, kalau dia melakukan hal itu, nah, bisa ada PHK. Nah, ini itu yang bisa merefleksikan dulu pasal 158 Undang-Undang 13 itu tentang pelanggaran berat gitu ya. Itu salah satunya kan di situ kan diatur itu apa melakukan apa pemalsuan data dokumen kan gitu kan ya, terus pencurian, mabuk, terus apa namanya pelecehan seksual kayak gitu ya, kayak itu. Nah, sekarang juga ada penjelasan begitu. Terus ada satu kata di situ, nah, nanti bisa diuraikan, nanti kita lihat. Oke, kemudian ini yang ditahan pihak berwajib ya. Nah, tahan pihak berwajib itu sekarang dipecah. Sekarang ditahan pihak berwajib itu sekarang dipecah menjadi 4, gitu ya. Jadi 4 itu masing-masing 2. Jadi pihak apa namanya ditahannya lebih dari 6 bulan. Jadi lebih dari 6 bulan itu entah salah entah enggak salah gitu ya. Kalau sudah lebih dari 6 bulan Anda bisa PHK. Sudah lebih 6 bulan. Anda bisa PHK. Entah dia salah atau dia tidak salah. Kalau sudah ditahan lebih dari 6 bulan Anda bisa PHK. Nah, apa kompensasinya haknya? Kalau urusan pidananya tadi itu ada sangkutannya atau ada kaitannya dengan kerugian perusahaan, maka dia tidak mendapat pesangon, tidak mendapatkan penghargaan masa kerja, gitu kan ya, hanya mendapatkan penggantian hak dan uang pisah kalau ada kerugian perusahaan. Ya, tapi kalau tidak ada kerugian perusahaan, tidak terkait dengan kerugian perusahaan, gitu ya, maka dia tidak dapat pesangon, tapi berhak atas penghargaan masa kerja 1 kali dan penggantian hak, uang pisahnya enggak. Itu ya. Jadi yang kalau tahan pihak berwajib sekarang pecah jadi 4. Nah, yang kelompok yang kedua itu kalau ternyata sudah ada putusan sebelum 6 bulan dan dia dinyatakan salah. Sebelum 6 bulan sudah ada putusan, dia dinyatakan salah. Nah, sama dengan tadi, kalau kemudian nggak ada kaitan kerugian perusahaan, maka tadi dapat uang pisah. Nggak ada kerugian perusahaan, dapat penghargaan masa kerja. Tapi kalau ada kerugian perusahaan, hanya dapat uang pisah. Gitu ya. Kemudian pekerja yang sakit, medical unfit dulu pasal 172, ini ya turun juga ya, berubah juga ya. Dulu kan pesangonnya 2 kali, penghargaan masa kerjanya 2 kali itu. Ini PHK paling banyak dulu ya. PHK paling banyak. Sekarang pesangonnya 2 kali, penghargaan masa tetap 1 kali, berubah, turun. Ya. Kemudian pensiun, ya ini yang HRD para marah-marah ini kan ya, karena sudah berharap sebentar lagi pensiun, ternyata aturan pensiunnya berubah kan, tidak segede yang dulu lagi ya. Nah, sekarang HRD-nya ikut mendobrak juga tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan, merugikannya ya gitu. Ada kepentingan pribadi ya, bukan konteks bisnis menyeluruh. Nah, pensiun berubah dulu di pasal 167 gitu ya, 167. Dulu pesangonnya 2 kali, penghargaan masa kerja 1 kali. Sekarang berubah pun sedikit, hanya 1,75. Tapi tetap penggantian haknya kan juga hilang kan ya, 15%-nya sudah hilang. Jadi ada rugi 25%, rugi 15% tambah tadi ya 25% dari pesangonnya hilang. Itu pensiun. Meninggal dunia masih sama dengan dulu ya, pesangonnya 2 kali kepada ahli warisnya ya, pesangonnya 2 kali, kemudian penghargaan masa kerja 1 kali. Sama dulu. Nah ini Bapak Ibu sebelum kita ke diskusi, ini ada yang perubahan cukup signifikan. Gitu ya. Di PP 35
atau kemudian ketentuannya, kalau dulu khusus dari PHK-PHK itu khusus pasal 167 tentang PHK karena pekerja masuk usia pensiun gitu ya, usia pensiun. Dulu kalau pekerja sudah diikutkan program pensiun di luar yang wajib gitu ya, itu maka iuran atau manfaat yang dibayar oleh perusahaan itu bisa diperhitungkan dengan kewajiban perusahaan bayar pensiun ini. Kalau sekarang bukan hanya kalau misalkan pengusaha sudah mengikutkan pekerja pada program pensiun di luar pensiun yang wajib, gitu ya, itu pensiun lembaga keuangan atau pensiun pemberi kerja, gitu ya. Begitu kalau diikutkan dua itu, maka uang baik premi ataupun manfaat